Selamat pagi, selamat siang, selamat malam para teman-teman yang sedang menonton video saya, baik teman-teman maupun Bapak Guru yang sedang menonton video saya. Kali ini saya akan mengerjakan Red Academy dari chapter 1 terlebih dahulu. Chapter 1-nya itu berjudul Introduction to Kubernetes and OpenShift. Di sini ada goal, tujuan kita, yaitu mengidentifikasi Kubernetes utama dari layanan cluster dan juga OpenShift platform service dan juga memonitor mereka menggunakan konsol. Sini ada objektifnya itu mendeskripsikan main karakteristik dari kontainer dan Kubernetes, mendeskripsikan hubungan antara OpenShift, Kubernetes, dan open source project lainnya, dan juga melist fitur dari Red Hat OpenShift product juga edisi. Ada juga objektif lainnya yaitu navigate ke OpenShift console to identify running application dan flutter service, menavigasi OpenShift Web Console untuk mengidentifikasi aplikasi yang sedang berjalan dan juga layanan cluster, dan juga menavigasi event, compute, dan observe panel of the OpenShift Web Console to access overall state of cluster. Sini juga ada sectionnya itu ada container dan Kubernetes, matching quiz, ada juga Red Hat OpenShift and Component Edition, matching quiz, ada juga navigate OpenShift Web Console and guided exercise, ada juga monitor and OpenShift cluster, dan juga ada lab di sini, introduction to Kubernetes and OpenShift. Oke, jadi objektif kita di sini mendeskripsikan main karakteristik dari kontainer dan juga Kubernetes. Di sini ada introduction-nya. Red Hat OpenShift Container Platform atau RHOCP yaitu adalah platform utuh untuk menjalankan aplikasi di layanan cluster. OpenShift ini berbasis teknologi yang sudah ada seperti kontainer dan juga Kubernetes. Kontainer ini menyediakan aplikasi dan juga dependensi yang bisa dieksekusi di dalam sistem kontainer manapun. Di sini ada container overview juga. Container is process that an application immediately other from host. Container are created from container image. Container dibuat dari container image. Yang dimana termasuk runtime dependensi dari aplikasi. Container bisa dieksekusi dari berbagai host dengan memerlukan install yang diperlukan dari dependensi dari host dan juga tanpa ada konflik antara dependensi dan juga kontainer berbeda. Sini ada overview-nya. Kubernetes adalah platform dan deployment management and scaling container application. Kita bisa menyalakan kontainer di sistem Linux manapun menggunakan alat seperti Podman. Untuk pengerjaan lebih lanjut yang memerlukan create container as a service, dengan contoh kamu bisa menjalankan cluster untuk redundancy. Di sini juga ada Kubernetes feature, seperti ada fitur-fiturnya, ada service discovery load balancing, ada horizontal scaling, self-healing, automated rollout, dan secret configuration management. Di sini ada node, dan juga ada operator, yang dimana itu adalah package dari Kubernetes aplikasi yang bisa di-manage Kubernetes workloads di declarative manner. Untuk contohnya, operator bisa membagi resource database jika pengguna menciptakan database resource dan operator creates the necessary workload to deploy database, configure application, and backup automatically. Ini juga Kubernetes use several server. Jadi Kubernetes ini menggunakan beberapa server yang bisa juga dibilang nodes untuk memastikan bahwa resilience dan scalability dari aplikasi itu bisa dapat di-manajemen. Node ini bisa berupa physical atau virtual machine. Node ini datang di dua tipe, yaitu dari aspect of cluster and operation. Oke, itu ada beberapa penjelasan yang tadi yang sudah saya jelaskan. Oke, kita lanjut lagi. Control plane nodes provide global cluster for recording, scheduling, and workloads. Node ini juga bisa memanajemen state of cluster configuration and respond to cluster event request. Seperti sebelumnya saya sudah mencoba merecord saya mengerjakan lab ini, teman-teman, mengerjakan chapter 1 ini. Oke, kali ini saya akan mencoba lagi. Meskipun server both control plane and compute, tool usually separate for increased scalability or security, manageability. Cluster bisa jaraknya bisa dari single node cluster to large cluster with up
5.000 nodes atau 5.000 server, teman. Okay, Kubernetes provide a model to define workloads on cluster, administration define workloads from resource. All resource type in network is same. With a URL such as kubectl, command can be managed with all types, even custom resource type. Kubernetes bisa mengimport ataupun ekspor resource sebagai text file dengan bekerja dengan resource definisi di text format. Administrator bisa mendistribusikan workloads daripada performing direct sequence to operate train. Cara ini dinamakan declarative resource management. Jadi ini ada penjelasan dari declarative resource management, juga ada penggambarannya, teman. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada quiz yang bisa kita isi. Kita akan isi, teman. Service discovery load and balancing. Oke, ini di sini horizontal scaling, automatic change number. Oke, scaling automatic. Ada juga self healing, automatic restart or failing. Ada juga management instance. Ada juga configuration of application. Ada juga reconciliation. Ada juga application package format that is compatible with container runtime. Kita lihat jawabannya. Oke, jawabannya benar, teman-teman. Jadi ini kita harus menyamakan konsep dan juga deskripsi yang diperlukan. Oke, sekarang kita akan masuk ke perkenalan. Oke, kita lanjut. Di sini ada pengenalan kepada Red Hat OpenShift. Kubernetes menyediakan banyak sekali fitur untuk merun kontainer workload cluster, tetapi untuk beberapa fitur, Kubernetes hanya menyediakan building block untuk mengimplementasikan mereka. Karena beberapa lingkungan yang berbeda memerlukan beberapa solusi berbeda. Kubernetes administrator bisa memilih solusi yang sudah ada ataupun mengimplementasikan solusi milik mereka sendiri untuk kebutuhan yang spesifik. Oke. OpenShift itu bisa menggunakan extensibility Kubernetes to build a complex solution by adding flowing feature to Kubernetes cluster. Oke, seperti fitur-fitur yang bisa kita tambahkan yaitu integrate developer workflow, observability, server management. Oke. Kubernetes requires an operating system to run must be installed, configured, and maintained. OpenShift provides installation and update procedure for many scenarios. Additionally, hosts in cluster Red Hat Enterprise Linux Core OS atau RHEL Core OS are underlying operating system. RHEL Core OS is a immutable operating system that is optimized for running containerized application. RHEL Core OS has some kernel package as Red Hat Enterprise Linux. OpenShift also provides features to manage RHEL Core OS. OpenShift juga memberikan Unified Tools, juga graphical web console untuk manajemen beberapa different capabilities, additional enhancement and improvement security measure. Dan juga di sini ada diagram menunjukkan beberapa project yang menyediakan various fungsi dari OpenShift cluster. Ada ETC, CRIO, CHP, Postman, Graphen, Prometheus, Istio, Helm, CarOS, sama Operator Framework sama OpenShift Release. Ini juga ada Red Hat OpenShift Edition. Ketika kita ingin explore OpenShift menggunakan Red Hat OpenShift, lokal itu terbuka untuk approach deploy cluster on local computer for testing operation. Red Hat juga menyediakan developer sandbox di mana kita mendapatkan 30 hari untuk free access kepada syarat OpenShift cluster. Opsi ini menyediakan akses pada cluster, support testing, and explanation. You can consider adopting OpenShift, but not all suitable environment for production deployment. Jadi kita mendapatkan akses developer sandbox selama 30 hari kepada OpenShift cluster berbagi. Tapi opsi gratis ini tidak disarankan kalau kita ingin mendeploy sebuah produk. Oke, di sini ada ketika kita siap untuk mengadopsi OpenShift to production workloads, ada beberapa edisi yang cocok untuk business requirement untuk cluster requirement. Seperti ada AWS, Azure, IBM Cloud, dan juga ada Red Hat OpenShift Dedicate. Itu basisnya Google Core, teman-teman. Oke, kita juga bisa mendeploy Red Hat OpenShift Cluster menggunakan available installer of physical virtual infrastructure or either on-premise public cloud dan self-managed things
Oke, ketika kita menggunakan installer, kita masih bisa mendelegate hardware management cloud provider or use your own, atau menggunakan milik kita sendiri. Tapi kita bisa manajemen semua sisa dari solusinya dengan self management edition. Kita memiliki great control and flexibility. You can also take greater responsibility over the service. Dan penjelasan lebih lanjut, all OpenShift edition use same code. Most content is of course applies to OpenShift all edition. Sini ada reference. Jika ingin informasi lebih lanjut, kita bisa mengklik link di sini, teman-teman ya. Oke, kita akan mengerjakan quiz. Kubernetes definisinya itu aplikasi platform industrial container. Head OpenShift cluster platform di sini. Registry di sini. Head OpenShift local system. OpenShift di sini. Master management offering itu printer responsibilities benar. Oke, kita lihat jawabannya benar ya teman. Lanjut, di sini ada overview dari Red Hat OpenShift Console, dari gimana cara kita mengakses OpenShift Web Console. Oke, kita bisa masuk auto login sebagai developer dan juga masukkan endpoint, yaitu ini HTTPS IP example 633. Oke, dan juga kita bisa console, kita bisa menggunakan web browser untuk navigasi URL yang diberikan teman-teman. Oke, masukkan kredensial, quote perspektif, dan lain-lain, operator hub. Oke, developer catalog. Kita akan langsung saja masuk ke bagian praktek teman-teman. Di sini ada guided exercise navigate the OpenShift Web Console. Kita pertama-tama sebelum ini kita disarankan untuk men-start labnya terlebih dahulu, teman-teman. Oke, di sini kita masuk ke lingkungan lab. Kita start terlebih dahulu. Oke, kita akan lanjutkan teman-teman. Oke, ini kita akan masuk ke workstation, open console. Oke, connecting. Oke, dari arahannya kita akan masuk ke kursus. Kita akan masuk ke laman CLI, teman-teman. CLI ini tampilan Linux GUI ya. Langsung saja full screen. Oke, agak lebih besar saya gedein dikit. Oke, ini kita low biar kita bisa mengcopy paste, teman-teman. Kita masuk dulu ke Lab Start Intro Navigate. Oke, kita paste. Navigate, enter. Sabar, kita harus menunggu dulu untuk beberapa menit. Nah, ini masih verifying the cluster state. Jadi kita akan menunggu untuk beberapa menit terlebih dahulu. Oke. Sebelumnya jika ada yang ingin tanyakan, saya akan membuka kolom komentar jika ada yang ingin bertanya, teman-teman. Oke, lanjut. Oke. Oke, teman-teman. Setelah saya memasukkan komen Lab Start Intro Navigate, di sini kita harus menunggu sekitar 5 menit untuk men-start labnya. Lalu kita bisa memasukkan komen yang ada di sini. Sebagai developer, kita harus memasukkan komen di sini. Oke, kita masukkan dulu OC login. Oke, kita ingat agar kita bisa mempaste, kita nyalakan dulu ini yang. Oke, kita masukkan dulu HTTPS-nya. Oke, you don't have any project. Welcome, ini kita sudah ya teman-teman. Login successful. Karena kita belum ada project apa-apa, kita bisa mencoba untuk membuat project baru. Ini kita bisa dulu HTTPS OpenShift Console.
workshop. Oke, kita salin, kita buka di perintahnya. Kita harus membawa browser dan menavigasi ataupun nge-type URL. Karena tadi saya sudah copy, kita akan masuk terlebih dahulu. Oke, apakah kita kopinya kita klik kanan, teman-teman. Sorry. Wait, apakah dia bisa di copy atau kita harus nge-tap? Apakah bisa kita copy? Nggak bisa, kita nggak bisa nge-copy, teman-teman. Jadi kita https console OpenShift OpenShift. Oke, kita buka dari sini saja. Itu sudah dapat dijangkau. Oke, ada kesalahan sebentar. Oke, teman-teman, kita bisa mendapatkan dua pilihan antara kita buka web console ini di web browser ataupun kita bisa langsung right click dan open link from terminal. Tapi saya sarankan, karena tadi ada error pada saat kita buka di web browser, saya sarankan kita buka dari ininya saja. Kita klik kanan terus kita buka open link. Oke, ini langsung saja open web browser. Kita akan login. Oke, kita akan login. Untuk namanya kita akan masuk sebagai developer. Sepertinya untuk password dan itunya sama ya, developer ya. Developer. It's invalid login, teman-teman. Sudah kesalahan ketik. Oke, Kubi admin login. Oke, ada kesalahan ketik tadi seperti yang sudah saya duga. Oke, don't save. Kita jangan simpan. Developer. Developer. Oke, invalid login. Ada kesalahan, teman-teman. Bentar. Oke, teman-teman, tadi saya menemukan kesalahan. Kalau kita login sebagai Kubi admin, sebaiknya tidak menggunakan password developer dan juga yang tadi, karena tidak bisa. Coba kita pakai yang bawah, teman-teman. Developer. Apakah bisa? Oke, bisa. Oke, kita pakai yang Red Hat Management. Kita don't save terlebih dahulu. Oke, welcome to. Kita skip aja tutorialnya. Untuk sekarang kita bisa masuk ke ininya. Klik Red Hat Entity Management. Oke, untuk soalnya mau dibaca lagi, teman-teman. From getting section, klik add page and create new project. Oke, di sini kita klik add page dan juga create new project. Untuk name-nya untuk namanya kita bisa pakai intro navigate. Semuanya pakai intro navigate, teman-teman. Oke, kita Ctrl V. Oke, intro navigate for display name. Kita samakan saja, teman-teman. Oke, saya lihat lagi project for
project for intro navigate exercise. Oke, sudah kita create. Oke, untuk next step kita akan create sudah, klik topologi, kita akan masuk ke bagian topologi. Oke, ini akan kita ketengahin dikit. Oke, berlebihan. Oke, klik topologi. Setelah klik topologi, to view project, cell deploy. Kita akan deploy, select start building. Please start building aplikasi to browse available sample application. Deploy a sample application in the project. Select start building. Start building your application. Oke, kita klik yang ini. Untuk namanya add project. Enter Apache into search bar to see available apply. Oke, kita masukkan Apache ke search bar tersebut. Oke, Apache. Terus sebaiknya kita pilih yang HTTP, HTTPD. Yang ini. Oke. Terus kita create. Oke, di sini kita ada git repo URL yang harus kita masukkan. Oke, ini sudah. Deployment. Oke, kita masukkan ini untuk git repo-nya. Oke, atas ke bawah. Oke, ini ada git repo. Kita masukkan dulu ya, teman. https bla 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 example developer for and GitLab for the type. Oke. Untuk namanya kita bisa pakai application test. Oke, untuk namanya kita bisa pakai untuk aplikasi namanya kita bisa pakai wait, ada yang salah. Tidak kedetek, teman. Oke. Sebentar. Oke, untuk isi-isi dari GitHub-nya ini kita bisa memilih sesuai yang dibutuhkan di soal, teman. Oke, ini ada GitLab sesuai di sini. Untuk namanya kita bisa pakai application test sesuai di soal. Oke, sesuai ini modul. Oke, ini ada application name. Application name. Kita akan kasihnya ini saja, application test. Dan nama application name
untuk aplikasi test dari aplikasi RAM dan juga untuk nama dari deploymentnya. Oke, sebentar, salah, kita paste. Wait, untuk resource type-nya application test. Jadi itu aja untuk git lab, untuk git type, let the rest the default. Wait, teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini sesuai dengan contoh soal, contoh modul, dia tidak ada untuk memberi nama ya. Jadi kita kosongkan saja, kita biarkan dia ke default. Resource type-nya, waduh, perlu ya. Ya sudah, kita kasih nama teman. Fits bukan dari sini. Application test, resource type-nya. Oke, langsung kita create aja. Oke, ini sudah ada application test. Display application test, application development. Select development development. Oke, kita bisa select ini untuk melihat detailnya. Oke, ini ada detail-detail. Kita lagi ke modul. Detail, kita harus select action. Action to level to application test deployment. Oke, kita bisa klik ini. Oh, ini grab view. Oke, ini ada action. Oke, ini ada list yang bisa kita lakukan. Oke, application test deployment. Oke, sekarang yang harus kita lakukan, yang kita lakukan sekarang adalah switch dari administrator ke dari developer ke administrator. Kita bisa langsungnya dari sini developer ke administrator. Oke, ini sudah ada intro navigate. For application developer, we can see the menu developer. Alright. Select intro navigate project to open. Kita bakal select ini, kita pencet. Oke, sudah. Statusnya aktif teman. View the application test. Pod implement from shift navigate to workloads dan pods. Workloads. Oke, dari workloads kita ke workloads. Lalu kita ke bagian pods. Mana pods? Oke, ini ada pods. To view application test pods. Oh, ini saya sudah lihat application test pods-nya. Ini running ya teman-teman. Sedang berjalan. Bisa dilihat sini ada yang running, ada juga completed. Untuk view, dan juga kita bisa ke
workload, terus juga deployment. Di sini kita akan cari deployment. Oh, ini ada deployment. Deployment label to view. Oke, kita lihat. Oke, deployment bisa kita pencet, kita select. Oke, ini ada deployment details. Oke, sudah ada label yang tersedia, application test, bla 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 dan lainnya. Ada juga rolling update strategy. Klik application test to view the deployment details. Oke, yang tadi sudah kita lakukan, ada one pod, di sini juga one pod. View the application. Kita pergi ke navigate networking, lalu ke service. Navigate. Oke, kita ke networking. Mana networking teman? Oh, ini networking. Kita ke networking terus ke service. Oke, ini ada application test yang tadi sudah kita buat. Oke, klik application test untuk memview isi dari detailsnya teman. Oke, details. Kita bisa melihat detailsnya sama ya, labelsnya juga cukup. Dia juga statusnya bagus sih sini. Ada juga port 8080, 8483. Oke, dari networking kita ke root. Dari networking kita ke root. Oke, saya ingatkan lagi untuk mengerjakan ini saya harap untuk membaca modul yang diberikan. Kita ke root untuk melihat klik application test to detail. Kita ke root terus kita lihat application test untuk melihat detail dari teman-teman. Oke, ini ada labels. Jadi setiap opsi ada labels yang diberikan. Ada juga label application test komponen, juga lain-lain. Oh, sekarang kita harus mendelete. Kita ke home project lalu delete project. Oke, kita ke home. Kita ke project. Oke. Kita harus mendelete project ini, teman-teman. Kita ke bar, delete project. Alright. Intro navigate kita delete. Delete project. Kita harus memasukkan namanya ya, intro navigate. Intro navigate. Oke, kita delete. Oke, sudah kosong. Oke, kita klik pencet konsol, klik developer, logout. Oke, ini ada developer user. Kita logout. Sudah. Logout, login to OpenShift console to admin user. Entity management, admin dan Red Hat OCP. Kita ke identity lagi. Untuk passwordnya tadi admin. Dan untuk username admin dan juga passwordnya Red Hat OCP. Oke, kita langsung save. Oke, sudah. Ini ada kita ke operator, lalu kita ke installed operators. Di sini ada operator. Kita ke installed operator. Operator yang sudah terinstall. Di sini ada LMV, Meta ILB, mau packet server. Kita lihat modulnya lagi. Each operator spek fungsi select individual.
kita bisa memilih ini untuk melihat detailsnya, tapi kita sesuai dengan modul kita akan lanjutkan ke workloads dan juga pods. Workload, pods. Oke, the search bar atop narrow the function the details. Dia buka OpenShift. Oke, ini kita lihat detailsnya. Seperti biasa ada labels. Headi 0/1. Oke, udah. Kita ke workloads lagi. Kita bisa lihat deployment untuk melihat list yang sudah di deploy, teman-teman. Oke, sudah. Kita bisa ke networking lalu service. Networking lalu kita ke service. Oke, ini ada listnya sama seperti tadi. Kita sekarang harus log out. Oke, sekarang kita harus log out, teman-teman. Kita log out. Lalu setelah kita log out di workstation, kita harus menyelesaikan exercise ini dengan cara kita tutup dulu tabnya. Kita masukkan komen let finish intro navigate. Ada spasi, untuk menghindari adanya error kita hapus saja spasinya. Oke, sudah. Lanjut. Oke, di sini ada tambahan lagi, monitor and OpenShift. Sebentar. Oke, kita akan melanjutkan. Berikut adalah cara-cara dari memonitor OpenShift cluster. Di Kubernetes, another single system in cluster with can run. The system are bare metal virtual cloud computer. Jadi ini ada identifying error dari nodes. Kita ke compute terus nodes, lalu ada listnya kan. Kita cek. Oke. Cara mengecek error kita bisa masuk ke logs. Di sini dia login namanya itu master 01. Navigate error, view node log, kita ke terminal. Di terminal kita ada beberapa penjelasan. Untuk mencoba ini kita bisa langsung saja ke guided exercise. Yang pertama itu kita login terlebih dahulu. Kita masuk sini, kita login terlebih dahulu. Oke, kita masukkan link yang di bawah. Oke, login successful. Kita udah login, kita bisa buka UC Who Am I. Ini teman-teman, kita harus tetap ikuti modul karena itu yang penting. Oke, ini ada link. Kita klik, kita bukanya dari sini saja. Open link. Ntar bakal ada Firefox yang sudah terbuka di background. Oke. Oke, di sini sudah ada. Oke, udah open link. Kita pilih Red Hat Identity Management dan login sebagai admin. Tadi username admin. Passwordnya itu Red Hat OCP. Kita login. Oke, dan save, nggak apa-apa. Nah, kita akan view cluster health dan status. Jadi kita akan melihat
kesehatan dari cluster dan statusnya sekarang. Review cluster, kita ke overview. Kita ke overview dan lihat cluster. Oke, home. Di bawahnya home kita ada list lagi, ada namanya itu overview. Kita udah masuk ke overview. Di overview sekian content links to helpful dokumentasi. Di overview ini ada link untuk dokumentasi membantu. Kita scroll ke status. Kita bisa scroll ke bawah untuk melihat statusnya. Oke, cluster check, operator check, control panel check. Continue to cluster, ada graph. Jadi kalau kita scroll ke bawah lagi, ada graph atau grafik yang menunjukkan keadaan dari cluster kita. Nah, ada CPU, memori, dan juga network transfer. Oke. Continue to view the details. Oke. Untuk melihat detailnya, kita bisa continue untuk melihatnya. Di sini kita continue lagi ke bawah, ke bawah, ke bawah. Oke. Detailsnya ini di detail section. Di detail section ini ada beberapa detail seperti maaf ya. Nah, masih aman. Kita cluster inventory. Ada link untuk ke notice. Jadi di cluster inventory-nya tuh ada link. Jadi ini untuk melihat detail cluster seperti ada cluster IP address, cluster ID, infrastructure provider, ada juga cluster inventory di bagian sini, pod, storage cases, dan lain-lain. The last part is activity section. Kita bisa melihat with this going. Oke, di sini teman-teman. Activity section sudah sepertinya. Sekarang OpenShift Console dari terminal status Kubelet. Navigate to Compass to compute and notice. Kok ya ada compute? Kita akan notice. Oke, sekarang klik master 01 to view the cluster node. Jadi untuk melihat detailnya kita bisa klik nodes-nya, di sini namanya master 01 ya. Oke, klik terminal tab. Oke, kita open terminal. Di sini ada oke. Kita akan memasukkan komen ini di terminal itu. Enter. Oke, udah. Kita bakal lihat status dari Kubeletnya itu. Kita bakal masuk ke sistem CTL status Kubelet. Oke, statusnya aktif, running, enable, tapi private disable seperti di sini. Kita bisa klik Q untuk quit dan kembali ke prompt. Bisa di clear atau tidak? Saya coba dulu. Bisa. Oke. Sekarang kita akan melihat status dari CRIO-nya. Kita bisa masukin sistem CTL status CRIO. Untuk statusnya active running, tetapi untuk service sama peristnya disable. Oke, dari OpenShift kita bisa masuk ke Oke, kita kembali lagi. Kita klik Q untuk quit.
Kita ke alerting, observe, kita ke observe ke alerting. Di sini ada observe kah? Ada. Kita ke alerting. Lalu di bagian alerting ini ada alerting rules di bagian ketiga. Oke. Search the storage class term. Oke, kita filter. Kita salin dulu ya. Oke, ini ada multiple. Oke, kita bakal melihat detailnya. Oke, detailnya seperti ini teman-teman. Oke, inspect the cluster. Kita ke observe. Kita ke metric. Oke, sini ada no query entered. Klik insert a sample query. Oke, kita bakal masukkan. Ini ada grafiknya ya. From the graph, whoever timeline to view. Kita bisa lihat timelinenya untuk melihat alert. Makin lama makin tinggi. Dan untuk melihat event log dari cluster dari web console, kita bisa masuk ke home lalu event. Oke, sudah. Scroll down to chronology. Oke, ini kita bisa scroll untuk melihat kronologis dari event log yang sudah terjadi, seperti ada Maret 16, berbeda jam teman-teman. Oke, dari resource drop down, use search bar to box labeled pod. Oke, kita cari di sini, bisa dicari tidak? Oh, harusnya kita bisa nge-search ini. Pod. Pod. Enter. Resource of type. Oke, kita streaming events. IP server. Yup. Sebentar. Oke, saya kembali. Di sini ada pod ya. Podnya bisa kita checklist. Oke, sudah. Lalu di alt types-nya bisa kita gantikan normal. Oke, alt type-nya kita ganti ke normal. Dan untuk filternya kita pakai yang started container. Terusnya ada. Oke. Controller manage. Oke. Sepertinya sudah generator promulgus. Master nomor 1 connect profile started container. Oke, coba kalau saya akan mencoba-coba lagi. Kita import. Oke, ini ada dari master 01. Oke.
Jadi ini sudah bisa teman-teman. Kita bakal masukkan lab finish monitor. Oke, bisa disamakan itu kita dapat generated from Copilot Master 01. Udah, kita kecilin lagi nih ya. Ataupun kita close saja. Lab finish intro monitor. Oke, sudah. Lanjut lagi ke next step. Oke, login. Oke, sudah. Oke, jadi yang pertama ini lab introduction untuk keberantasan OpenShift. Oke, di sini ada lab yang harus kita coba ya. Sebentar. Oke, sekarang kita bakal masuk ke section lab. Oke, kita pertama start dulu labnya. Kita start dulu labnya, teman-teman. Oke, verifying cluster state. Lalu kita bakal login ke example.com di sini. Wah, kita harus disconnect, teman-teman. We have been disconnected. Please close this window. Oke, kita akan masuk ke labnya lagi. Labnya ini udah di stop, kita kayaknya harus ulang lagi. Kita buka lab lagi, dia masih stopping. Sabar. Oke, kita akan melanjutkan pengerjaan kita, teman-teman. Sini ada beberapa kuis yang harus kita isi ya. Kursus. Oke, kita bisa langsung aja lab start intro preview, intro review. Wait, I think, oh ya, lupa dinyalain dulu, teman-teman. Oke, sepertinya ada lag sedikit, sebentar. Oke, untuk sekarang kita langsung saja ke lab start intro review. Dia akan verifying cluster state. Biasanya ini akan memakan waktu 3-5 menit. Jadi kita akan skip saja langsung ke bagian startnya. Oke, kita kembali ke pengerjaan, teman-teman. Setelah saya nunggu untuk waktu sekitar 5 menitan, dia baru sukses verifying. Kita langsung saja ke pengerjaan kita di kursus. Oke, kita harus membuka HTTPS console OpenShift. Ini kita bukanya dari HTTPS ini sampai sampel saja. Iya, kita mulai sampai sampel saja. Wait. Oke. Ini sengaja saya salin biar saya bisa langsung klik kanan dan open link. Ntar dia bakal buka Firefox di background. Nah, di sini we have trouble. Okay, again. Server not found, teman-teman. Kalau kita langsung. Oke, kita langsung saja buka dari sini. Oke,
seperti biasa kita akan logout terlebih dahulu. Jadi example.com teman-teman. Login, kita akan login sebagai admin dan juga Red Hat LCP. Oke, kita akan masuk ke Red Hat Identity Management. Passwordnya itu admin. Enggak, selain admin, passwordnya itu Red Hat LCP. OCP. Harusnya udah bisa. Oke, don't check nggak apa-apa. Oke, sekarang saya di kebutuhan oleh soal akan masuk ke saya udah login. Kita ke home, terus kita ke overview. Kita ke home, di home ini ada beberapa section, kita pilih yang bagian overview, sudah. Oke, cluster detail, kita harus buka OpenShift version yang kita pakai. Ini ada details nih, kita pakai 414.0. Oke, terus kita juga bisa buka alerting page. Untuk alerting page-nya kita masuk ke bagian observe. Ada apa observe? Ada. Kita masuk ke alerting. Di alerting ini ada alerting. Oke, alerting drop down. Oke. Kita ke filter. Oke, udah ada beberapa opsi kok. Critical warning 5, critical 0, 1, warning gua 2, warning saya 2. sorry. Networking rules, terus kita ke Thanos Square. Thanos teman-teman. Networking, terus kita ke rules. Oke, udah kita ke rules page, terus kita cari Thanos. Oke, ini ada Thanos Square, berarti ada teman-teman. Oke, scroll down. Oke, kita buka Thanos Square-nya dulu. Terus kita bisa scroll down untuk melihat detailsnya. Oke, view available storage classes. Oke, kita bisa masuk ke bagian ini ada storage nih di bawahnya. Terus kita bisa buka storage classes. Ini ada beberapa, ada NFS storage, ada LMS. Oke, sudah. View installed. Kita ke operator, terus ke installed operator. Operator, ya ini ada install operator, jadi operator akan install di mesin ini teman-teman. Ada Metal EIB. Oke, Metal ELB, LMP storage. Oke, label, name, sepertinya sudah, itu saja. Oke, sekarang kita bakal lab finish review. Ini kita singkirkan saja. Ini kita ke sini dikit. Oke, Ctrl V. Oke, kita deleting. Sudah, kita masuk ke next. Oke, ini jawabannya sudah pasti C teman-teman, karena tadi kita sudah menjawab kuisnya. Oke. Oke, warning, info, sama critical. Warning, info, dan critical.
Ini jawabannya itu yang kita dong. Oke, tadi ada tanah squarer 3. A, B, D, E, K. A, B, dan D. Oke, benar. Temukan solusi NFS storage sama ntar over bentar. Oke, tambahkan solusi ada 3 ya benar. Oke, dari cluster tuh ada 3. Ini selanjutnya. Oke, sudah. Sebentar. Oke, harusnya sudah teman. Kita lanjut saja. Oke, sepertinya itu saja pada chapter 1 yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk pengertian chapter 2 akan di video berikutnya. Oke, terima kasih pada Pak Guru dan juga teman-teman yang menonton. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.